إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق من زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Berkat hidayah, inayah serta taufiknya dimudahkan langkah kita untuk menuju kembali ke Masjid Jami' Al-Ikhlas Perumdam 2 Sriwijaya. Setelah tadi pagi kita melaksanakan serangkaian salat Id secara berjamaah dan di siang hari ini kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dengan meninggalkan perkara dunia tentu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ada kerugian yang lebih besar selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang istiqomah yang mengikutinya hingga hari akhir. Dan semoga untuk kita semua yang berada di masjid ini mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di hari berbahagia ini, di hari raya ini, tentunya kita masih merasakan suasana pandemi, yang mana ada virus yang sangat mengkhawatirkan kita. Tentunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpa suatu kaum jika Allah tidak menghendakinya. Dan jika itu yang telah terjadi, semua itu, apapun itu, atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi kita selalu berupaya memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masa pandemi ini segera berakhir dan dapat mengambil hikmah semua dari peristiwa yang terjadi. Para jemaah, ada virus-virus yang sangat berbahaya melebihi virus yang mampu merusak raga kita. Virus ini mampu menyebabkan kita rugi dan sesat di akhirat kelak. Virus-virus apa saja itu para jemaah? Pertama adalah virus perusak iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anugerah yang tak ternilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah iman. Fisik kita yang lengkap, harta kita yang banyak tidak sebanding dengan anugerah yang satu ini. Betapa tidak para jamaah, imanlah yang menentukan apakah amal seseorang itu diterima atau ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jika iman sirna hilang, maka tumpukan emas sebutung bumi tidak akan mampu menggantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru fala yuqbalu ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah diterima seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi.
Ulaika lahum adabun alamun, ulaika lahum adabun alimun wa ma lahum min nasyirin. Bagi mereka itulah sisa yang pedih dan sekali-sekali mereka tidak memperoleh penolong. Para jemaah, anugerah iman walaupun sangat bernilai, ia bisa rusak dan bisa hilang jika kita terjangkiti oleh dua jenis virus. Pertama, syirik, dan yang kedua ilhad. Apa itu ilhad? Ilhad tidak meyakini salah satu asmaul husna atau menyimpan dari kebenaran, yang termasuk hal ini adalah golongan kekafiran. Jika ini yang terjadi pada diri kita, maka akibatnya buruk di akhirat kelak dan betapa sengsaranya kita di akhirat kelak. Virus kedua para jamaah, yakni virus perusak amal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karya yang sangat bernilai bagi hamba Allah Ta'ala adalah amal soleh yang dikerjakan secara ikhlas dan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengikuti sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya inilah yang menjadi nasib penentu kita di akhirat kelak. Bayangkan para jamaah, betapa sedihnya seseorang yang bila mendapati semua amalnya hilang, tidak berbekas. Padahal pada saat itu udah nggak ada lagi perbuatan amal soleh, udah nggak ada orang yang mau berbagi amal soleh walaupun sebesar biji zarah. Walaupun amal soleh itu tidak terlihat wujudnya para jamaah, bukan berarti terbebas dari virus perusak amal yang ternyata banyak jenis varian-variannya. Syirik dan kekafiran menempati posisi pertama sebagai virus perusak amal. Jika keduanya masuk, otomatis semua amal manusia hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 147, "Wallazina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum." Dan seorang yang mendustakan ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, maka sia-sialah perbuatan mereka. Hal zauna ila makanu ya'malun. Mereka tidak menerima balasan selain apa yang mereka kerjakan. Dan para jemaah, ternyata varian-varian virus-virus perusak amal itu sering kita jumpai dan bahkan mungkin kita mengalaminya para jemaah. Virus perusak amal pertama adalah riya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang pelaku ibadah yang memiliki motivasi untuk mencari popularitas. Sebagaimana dikutip pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid dan telah diberi berbagai banyak nikmat. Pada saat itu kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang tersebut, apa yang kamu amalkan dengan semua nikmat-nikmat itu? Orang yang mati syahid ini menjawab, aku berperang di jalanmu hingga mati syahid. Maka Allah langsung menjawab, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu melakukan itu agar dikatakan pemberani, dan itu telah dikatakan. Maka Allah memerintahkan orang ini untuk diseret dalam keadaan tertelungkup dan dilemparkan dalam api neraka. Orang yang kedua kata Rasulullah SAW adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya serta selalu baca Al-Quran. Pada saat itu kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang tersebut, apa yang kamu amalkan dengan semua nikmat-nikmat itu? Orang ini menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya serta selalu baca Al-Quran karenamu. Maka Allah menjawab, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu mempelajarimu agar dikatakan pandai, dan kamu baca Al-Quran agar disebut qari, dan itu semua telah diucapkan. Maka Allah memerintahkan orang ini untuk diseret dalam keadaan tertelungkup dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan orang yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan kelapangan, kekayaan, banyak harta. Pada saat itu kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang tersebut, apa yang kamu amalkan dengan semua nikmat-nikmat tersebut? Orang ini menjawab, aku tidak meninggalkan satu pun jalan yang engkau sukai selain berinfak, kecuali aku berinfak karenamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berjawab, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu melakukan itu agar dikatakan dermawan, dan itu semua telah dikatakan. Kemudian Allah memerintahkan orang ini untuk diseret dalam keadaan tertelungkup dan dilemparkan dalam api neraka.
Al-Alim Al-Zaid As-Sawri menceritakan pengalaman pribadinya ketika ia melawan riya. Beliau mengatakan, betapa sering aku sekuat tenagaku untuk melawan riya di dalam hatiku. Tapi ketika aku berhasil pada satu sisi, ia muncul dari sisi yang lain. Virus perusak amal kedua para jamaah adalah ujub. Ibnu Al-Mubarak mendefinisikan virus perusak amal ini dengan mengatakan, ujub merupakan engkau merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Merasa para jamaah. Subhanallah. Begitu mudahnya virus ini merasuk kepada manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga menceritakan tentang seorang lelaki yang mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah SWT mengatakan, siapa yang lancang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, sungguh aku mengampuni dan menghapus amal. Maka di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW juga menyatakan ada 3 perkara yang menyelamatkan dan ada 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang menyelamatkan pertama para jamaah adalah takut pada Allah, baik dalam kondisi rahasia maupun di depan orang. Yang kedua, bersikap sederhana tatkala ia dalam kondisi miskin ataupun kaya. Yang ketiga, bertindak adil tatkala ia dalam kondisi marah maupun suka. Dan 3 perkara yang membinasakan para jamaah pertama adalah kekikiran yang diperturutkan, ini pelit, nafsu yang dituruti, dan yang terakhir yang mengerikan para jamaah adalah ketakjubannya pada diri sendiri. Virus perusak amal yang ketiga para jamaah adalah berani bermaksiat. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat-sahabatnya tentang peristiwa yang sangat mengerikan. Kata Rasulullah SAW pada saat itu, sungguh aku tahu, katanya, ada beberapa kaum dari umatku yang nanti datang di hari kiamat dengan banyak membawa kebaikan, bagaikan gunung kota Tihama yang berwarna putih, kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Mendengar ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahukanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah bagaimana mereka, sedangkan kami tidak menyadarinya. Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah saudara kalian dari bangsa kalian. Mereka melakukan ibadah malam seperti yang kalian lakukan. Tetapi mereka adalah kaum yang bila dalam kondisi sepi, mereka melanggar larangan-larangan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Subhanallah para jamaah, di zaman seperti ini mudah sekali untuk mencari maksiat, nggak perlu jauh-jauh keluar rumah. Kita semua punya handphone, mudah sekali untuk mencari maksiat. Maka para jamaah, tatkala kita sendirian, berhati-hatilah, apalagi dalam kondisi sepi. Dan yang terakhir para jamaah, selain virus perusak amal, virus perusak iman, adalah virus pembangkit nafsu. Hati-hati para jamaah. Virus ini mampu melibas keimanan seseorang dalam waktu singkat. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya berbagai fitnah, bagaikan potongan malam yang gelap, di mana seorang paginya dalam kondisi beriman, sorenya harinya menjadi orang kafir, sore harinya menjadi mukmin, pagi harinya kafir. Mereka menjual agamanya dengan harta benda dunia. Subhanallah. Demikian para jamaah, virus-virus yang sangat berbahaya, melebihi virus yang merusak raga kita. Semoga kita dijauhkan dari virus-virus tersebut dan kita maksimalkan ibadah dan amalan-amalan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini khatib hanya berwasiat
tatkala kita mendapat perintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, untuk menggunakan masker, maka kita perlu juga untuk menjaga mulut ini, menjaga lisan ini dari suatu perkataan atau obrolan yang dapat mengundang ria, mengundang ujub ataupun ghibah, karena itu termasuk virus perusak amal. Dan tatkala kita diperintahkan untuk selalu membersihkan tangan kita, mencuci tangan kita, maka kita sering-sering mengadahkan tangan kita untuk memohon ampunan kepada Allah dan taubat di waktu-waktu mustajab, dan menggunakan jari-jari kita untuk selalu ke dalam keadaan berzikir dan beristighfar. Dan tatkala kita diperintahkan untuk menjaga jarak, maka kita harus memutus jarak daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan yang menyebabkan kita jauh dari Allah Azza wa Jalla, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan banyak-banyak memaksimalkan ibadah dan amalan-amalan kita. Semoga kita dijauhkan dari virus-virus tersebut, dan kita berharap virus ini segera berakhir, dan kita dijauhkan dari segala bentuk penyakit yang berbahaya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khaliyal hadat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اشف لنا من البلاء والوباء والغلاء ما لا يشفي غيرك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.